Baik, Bapak dan Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang berhadir rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam kini Allah masih berikan kita nikmat yang luar biasa. Mulai dari nikmat hidup, yang kedua nikmat kesehatan, yang ketiga adalah nikmat keimanan. Hidup benar pada ibu, tapi sehat tidak. Tak ya tiba sejina. Wa lain sehat lain, tapi iman tak tiba. Jadi Bapak dan Ibu, bersyukur kita, mudah-mudahan semakin bersyukur kita kepada Allah, semakin bertambah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pertama, kami dari kampus Institut Darul Quran Payakumbuh. Jadi kata Datuk tadi, namanya dulu Staida, Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Quran. Alhamdulillah pada ibu, kini kampus kita lah balik status. Yang dulu dari STAI kini menjadi institut. Maka namanya kini adalah Institut Darul Quran Payakumbuh. Dulu sejarahnya pada ibu didirikan tahun 2010. Ketika wali kotanya Pak Yus Rizal Z, ya. Awalnya di Kota Panjang Lempasi, dan tahun 2018, alhamdulillah, pemerintah Kota Payakumbuh memberikan hibah bangunan SMA sebelumnya, SMA 5 yang ada di Limukan. Setelah rumah makan Pongehor 7 menjalang Ubang Gajah. Alhamdulillah pada ibu, kita kini lah ada 2 fakultas. Pertama, Fakultas Usuluddin dan Studi Islam. Ada 2 prodi. Nah, pertama ada prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan yang kedua prodi Studi Islam. Yang kedua pada ibu, ada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan namanya. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan itu ada 2 prodi loh. Prodi pertama ada namanya Prodi Pendidikan Agama Islam PAI, dan yang kedua ada namanya Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Itu untuk guru. Jadi alhamdulillah kampus kita lah terakreditasi baik sekali oleh Ban PT, Ompek Prodi. Sehingga dengan itu alhamdulillah di pertengahan tahun kemarin, dan tepat setahun kan, SK-nya lah setahun pada ibu, kita lah dapat SK dari Kementerian Agama perubahan status dari sekolah tinggi menjadi Institut Darul Quran tadi. Jadi menyambung persampaian Datuk tadi, pada adik-adik embo
anak kita, cucu kita yang tamat SLTA tahun kini, atau tamat paket C, atau tamat pondok pesantren, boleh mendaftar di kampus Institut Darul Quran Payakumbuh. Kalau Fakultas Usuluddin di Lebukan, kalau Fakultas Tarbiyah di Balai Jariah, hanya ada KR ke rumah. Itu pada Ibu. Jadi kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pengurus masjid yang telah berkenan menerima kami di malam kini dalam rangka pengabdian masyarakat. Jadi kampus tu pada Ibu tidak maja di kampus saja, ada 3. Yang pertama maja di kampus, dan kedua pengabdian masyarakat namanya. Model-model itu pengabdian masyarakat namanya. Dan yang ketiga adalah penelitian. Ada 3 karajo dosen di kampus. Maka kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu, terutama pengurus yang telah berkenan menerima kami di masjid kita yang luar biasa kini. Bapak dan Ibu, sesuai dengan tema kita malam ini adalah tafsir surat Al-Mulk ayat 2. Kita langsung. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah allazi, dialah Allah yang khalaqal mauta, telah menciptakan kematian itu, wal hayata, dan kehidupan itu, liyabluwakum, untuk mengujimu, ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kamu yang terbaik amalannya. Wa huwal azizul ghafur, dialah Allah yang maha perkasa dan maha pengampun. Bapak dan Ibu, kalau kita coba buka kitab tafsir, kebetulan para Ibu kini buka tafsir Ar-Razi, namun dalam kitab tafsir itu Imam Ar-Razi menjelaskan ayat ini dalam beberapa pandangan, beberapa hal, sudut pandangnya. Di antaranya pada Ibu yang disorot oleh Imam Ar-Razi adalah susunan kata dalam ayat ini. Coba kita doa balik pada Ibu. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Dalam ayat itu pada Ibu, Allah mendahulukan kata maut, kematian. Jadi kematian dulu, baru setelah itu kehidupan. Pertanyaannya pada Ibu, sepemahaman kita, mana dulu hidup daripada mati? Ibu, mana dulu mati atau hidup dulu? Dan nak kita pahami kini selama. Bapak, mati dulu atau hidup dulu? Lagu-lagu Bapak. Salamu kepada Ibu, mungkin pemahaman kita adalah hidup dulu baru mati. Tak akan mengalami kematian kalau tak pernah hidup. Hidup dulu. Ya. Apa kata Imam Ar-Razi? Innama quddima zikrul mauti ala zikril hayati ma'anal hayata muqaddimatun alal mauti lil wujuhin. Apa kata Imam Ar-Razi?
Sesungguhnya Allah dahulukan penyebutan kata maut atau kematian daripada kata al-hayah atau kehidupan. Walaupun dalam pemikiran kita, dalam pemahaman kita, sesungguhnya dulu hidup daripada mati. Apa kata Imam Ar-Razi? Liwujuhin, karena ada beberapa sebab. Nah, kita sampaikan pada malam ini. Jadi pada niku, susunan kata dalam Al-Quran itu ternyata tidak terjadi begitu saja. Setiap susunan kata-kata dalam ayat itu memiliki makna. Kita ambil contoh yang lain pada ibu sebelum kita baca lanjutannya. Dalam bahasa Arab itu pada ibu susunan kalimat itu adalah, kalau jumlah fi'liyah namanya pasti diawali oleh kata kerja. Setelah kata kerja pasti ada orang yang mengerjakan. Setelah itu ada yang dikerjakan atau objek. Contoh dalam bahasa Arab, qara'a Muhammadun Al-Qur'an. Qara'a kata kerja, membaca. Muhammad itu adalah fa'il, pelakunya. Siapa yang baca? Muhammad. Maka Muhammad pelaku. Al-Quran yang dibaca, maka dia objek. Itu susunan. Tapi ternyata dalam Al-Quran pada itu, yang di belakang tadi, yang objek tadi, yang dikenai oleh perbuatan tadi, kadang-kadangnya boleh letaknya di muka. Namanya khabar apa? Maf'ul bih muqaddam. Contohnya pada ibu surah Al-Fatihah yang kita baca. Iyyaka na'budu. Kalau susunan jumlah fi'liyahnya, na'budu iyyaka, kami beribadah kepadamu. Nah, iyyaka tadi diletakkan di muka. Namanya tadi maf'ul bih muqaddam dalam bahasa Arab. Ketika nyoba rubah letak tadi pada ini, ternyata mempengaruhi makna. Apa maknanya? Kalau na'budu iyyaka artinya adalah kami beribadah kepadamu. Kalau iyyaka di awal, iyyaka na'budu, artinya pada niku hanya kepada engkaulah kami beribadah. Kalau hanya kepada engkau pada niku, tatuti pintu untuk nan lain. Hanya kepada engkaulah cintaku. Kalau itu kecil apa-apa di rumah pada niku, kayak ibu, berarti apa-apa kau tertutup pintu hatinya untuk anak lain. Tapi kalau kecil apa-apa di rumah, aku cinta kepadamu. Hati-hati ibu. Kalau aku cinta kepadamu kecil apa-apa di rumah, itu ada peluang cinta apa tu kalau bagi kena lain. Jadi ketika ada kata hanya di awal, tertutup pintu untuk anak lain. Apa ada bayangkan itu? Hanya mengalihkan kata iyyaka di awal. Lah berubah makna. Balik ayat tadi balik. Jadi kata Imam Ar-Razi ada beberapa maknanya. Yang pertama, qala Muqatil. Pertama pendapat Muqatil. Yakni bil mauti nutfatun wa alaqatun
wa mudghatun. Bapak dan Ibu, kata Imam Muqatil, mati dalam ayat itu maknanya adalah ketika kita berada dalam rahim ibu kita sebelum lahir ke dunia. Jadi ternyata pada Ibu, kita manusia, kata Imam Muqatil, lah pernah merasakan mati. Bila itu? Di dalam rahim, sebelum Allah tiupkan ruh. Maka kata Imam Muqatil, mulai dari nutfah sampai menjadi alaqah, sampai menjadi mudghah, itu tua dalam keadaan mati. Banyak disebut mati ketika itu, karena alun ditiupkan ruh. Jadi dah pernah mengalami kematian di dalam rahim ibu awak dulu, tapi awak tak tahu ketika itu. Makanya pada Ibu, di dalam surat lain Allah jelaskan juga, na'udzubillahi minasyaitonirrajim, kaifa takfuruna billah, kenapa kamu masih ingkar kepada Allah, wa kuntum amwata, padahal dulu kamu amwata, kamu mati. Bila sama yang tadi, di dalam rahim ibu awak dulu sebelum Allah tiupkan ruh. Itu yang pertama. Wal hayah, kapan hayah itu? Kapan dikatakan kita hidup itu? Kita dikatakan ini ketikalah Allah tiupkan ruh. Jadi kata Imam Muqatil, bagi Allah dahulukan kematian dalam ayat itu, Allah baca itu mulai dari awal kejadian awak di dalam rahim ibu awak masing-masing. Maka mati dulu baru hidup. Yang kedua pada Ibu, diriwayatkan oleh Ruya Atha an Ibn Abbas qala, Atha meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berpendapat, apa kata Atha? Kata Ibnu Abbas, yuridul mautu fid dunya wal hayatu fil akhirah. Banyak mati dulu baru kehidupan. Kata Atha yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, apa pendapatnya? Yuridul mautu fid dunya, yang dimaksud maut itu atau kematian itu hanya ada di dunia, kata Ibnu Abbas. Wal hayatu, dan kehidupan itu adalah di akhirat. Apa dan Ibu? Ibnu Abbas menyimpulkan ayat tadi, banyak mati dulu karena manusia hanya mengalami kematian itu di dunia. Sementara kehidupan fil akhirah, di akhirat itu tidak ada lagi kematian. Di akhirat itu kita hidup selama-lamanya, tidak ada batihnya. Maka kata Ibnu Abbas, manusia hanya mengalami kematian di dunia. Apa dan Ibu? Kata Nabi dalam hadis yang maknanya pada Ibu, umatku, kata Nabi, para 60 tahunan, 60 sampai 70 tahun. Kalau ada umatku di atas 70, kata Nabi, itu
itu pasti sangat saketik. Sangat saketik jumlah. Pada ni umur awak ko rata-rata 60 tahunan. Kok ada lebih dari itu, kata Nabi sangat saketik. Cubalah kini diulang-ulang, diukur-ukur. Labara umur lah tak pakai. Kok lah 50 kira-kira tinggal saketik dia tu. Ada ujung-ujung. Kalau lewat 70 berarti awak masuk kanan saketik tadi orang ni. Maka cerita pada ibu di kampung awak pun misalkan borang perbandingan manusia yang hidupnya di atas umur di atas 70 tahun dibandingkan dengan di bawah 60 tahun. Mana banyak? Banyak dan di bawah. Maka kau bertamu yang di atas 70 tu ceritanya pada ibu. Dia awak berdua tiga dan kata awak lain. Si Anu lah meninggal. Si Pulan lah dulu. Awak saya lah meninggal sudah. Besok berceritanya. Ambo kalian nak belajar tu di kampung kau. Tak ada selebih dia buat apa tu. Itu artinya pada dia saketik sekali. Karena kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya. Maka kematian itu pada nipu gerbang pintu kita masuk ke kehidupan dan sebenarnya. Itu kecil mas. Kalau manusia meninggal, ternyata pada nipu meninggal dunia atau kematian itu bukanlah akhir dari segala-galanya. Tapi kematian itu pintu gerbang masuk ke kehidupan dan sebenarnya. Masuk ke kehidupan nan abadi. Mulai saja awak masuk pada meninggal, mengalami kematian, masuk ke alam kubur atau alam barzakh. Barzakh tu dinding pamati. Dalam surah Rahman Allah kita tentang dua laut, cik asin, cik tawar. Apa Allah sampaikan? Bainahuma barzakh la yabghiyan. Ada dinding pamati yang tak bisa ditembus oleh masing-masing. Maka kemarin di abad ke-20 itu pada ada ilmuwan dari barat. Dia menyelam ke dalam air, ke dalam lautan, sampai di bawah. Ia mencari pada di bawah itu ada sungai. Pertama mencari, tak percaya je. Diulangnya balik besok hari. Dicarinya nampak je balik. Maka nyu ambil air di bawah. Nyu tutik pakai botol rapi-rapi. Nyu ambil air di atasnya. Nyu tutik rapi-rapi. Nyu naik ke atas balik. Keluar. Nyu pareso pada ni. Ternyata cik airnya tawar dan cik airnya asin. Kira pada ni dalam topik model kunci, bisa tak air asin ku berpisah dengan air tawar? Tidak bisa. Tetapi Allah buktikan bainahuma barzakh. Di antara keduanya itu ada dinding pembatas. La yabghiyan, yang tak bisa ditembus oleh masing-masing. Air asin tak bisa jatuh ke air tawar. Air tawar tak bisa jatuh ke asin. Jadi nanti kita dalam barzakh tak bisa kita tu balik ke dunia. Awaklah masuk ke alam lain. Awaklah dibatih oleh dinding yang akan bisa ditembus. Manusia di dunia tak bisa masuk ke dalam. Awak di dalam tak bisa keluar ke dunia. Namanya alam barzakh. Bapa dan Ibu,
pelajar leh mode itu mengawal kini lah. Akan itu leh. Dunia kau ternyata ujung-ujungnya kematian. Dan setelah mati ternyata awak kau mengalami kehidupan. Dan kehidupannya badi amangawan. Maka ada pepatah. I'mal di dunia ka'annaka ta'isu aman. Boleh silakan bekerja, berusaha di dunia ini. Kumpulkanlah harta sebanyak-banyaknya. Ka'annaka ta'isu abada. Seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Carilah piti sebanyak mungkin. Wa'man li akhiratika. Tapi ingat, beramal jugalah kamu untuk hari akhiratmu. Ka'annaka tamutu ghadan. Seolah-olah besok pagi kamu mati. Apa dan ibu? Ba'a kalau seandainya pulang dari masjid malam kini, tiba di rumah, Allah beritahu kematian awak. Pak, Bu, tiba malaikat pencabut nyawa. Bu, besok pukul 7 pagi, hamba akan jemput ibu akan meninggalkan dunia. Kira-kira ibu nan kone panggia malam kini itu mengagrojo atau apa nan kone panggia malam kini itu larape undangan mengaya semalam kini. Kalau ibu-ibu ya bapak dan sebagainya dia dakkan lalu semalam kini mengaya beraman asin bisa kerajaan malam kini. Kalau Al-Quran tak bisa lebih di tangan ini. Nyawa baca atau barangkali khatam semalam kini. Asin namu sembayang malam. Nyawa kerajaan sampai subuh. Sampai besok subuh. Tak berhentinya beramal. Dan hilang takkan tua tadi. Ibu-ibu nak boleh tak bayang ni. Cincin awak nan sedang tapas sampo kini ya. Subang nan sedang tapas sampo kini ya. Bolang dalam lemari, kaluang dalam lemari, tak boleh tak fikir ni. Besok jam 7 tak punya awak. Kecik ibu-ibu nan dalam kini kau. Ambo bawalah omehku untuk kehidupan di akhirat. Baca roh. Ibu-ibu malam kerja atau subuh pagi. Baik kamu soji sembahyang. Bawa Allah umeh bersedul. Sudah sembahyang, betul mengurus. Akhirnya setengah 6. Kecil ke pengurus. Pak pengurus, ambo jam 7 kini kan dah. Ambo dapat surat panggilan tadi malam. Aku barang-barang mo, umeh mo. Tomo titip tolong antahan beko ke kehidupan akhirat ambo. Tolong beko antahan. Jangan salah lupa dari ibu. Tolong beko masuk ke kubu abok. Itu kok salah tu. Masuk kini aswadai lah. Baca roh titip dalam bentuk aman. Aku kerja bibi nyambi itu dikecek suaminya. Pak, besok pagi tolong jadian kau menjadi wakaf. Ambo kamu mau mati. Dan apa-apa itu loh. Data bayang dia jam 7 atau kaidah. Lain sampai lo ke istri. Nangko untuk istri, nangko untuk anak, nangko tolong kirim kamu ke alam kubur atau ke alam kehidupan di akhirat nanti. Itu ceritanya bapak jadi ibu. Kalau awak dia tahu. Kalau awak dapat surat panggilan. Tapi nanti jadi. Dia dapat itu manusia dalam meninggal. Tak ada. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Kalau ajal lah tiba, tak bisa ditunda-tunda, tak bisa dicopek-copek walaupun sesaat. Sedang lama-lama jalan pulang dari Musaji,
Tiba malaikat maut. Bisa awak kecil malaikat maut tu. Sonta lu pak malaikat, ambo serang jalan tunggu sampai di rumah. Tak bisa. Sonta lu pak malaikat, anakmu masih jauh di rantau, tunggunya pulang dulu. Tak bisa. Kalau lah situ tiba tu, langsung kerojo malaikat pun dilaksanakan. Jadi pada ibu itu nang kedua. Kematian itu hanya ada di dunia, sementara kehidupan itu ada di akhirat. Maka oleh karena itu kita harus berinvestasi. Investasi itu dalam hadis Nabi, "Iza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin." Dan pertama, kalaulah meninggal anak Adam, meninggal manusia, terputus amalnya kecuali 3. Dan pertama adalah sedekahun jariyah, sedekah yang pahalanya mengalir, atau kita namakan dengan wakaf. Apa banyaklah wakaf? Wakaf harus banyak, indah. Boleh 1.000, boleh. Boleh 2.000, boleh. Boleh 1.000.000, dah. Boleh sandal ke, boleh. Ada sandal tepek uduk besar, letak sandal cik. Itulah wakaf. Kalau ada Al-Quran Musaji, boleh Quran cik, lah wakaf. Kalau ada lampir, boleh cik, lah wakaf. Putih bola, biarlah wakaf cik pak urus bola cik pak, pasang bola wakaf. Jadi pada ibu, wakaf itu nilainya tidak mesti banyak. Yang penting adalah niat. Yang kedua adalah ikhlas. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Itu baru cik. Ba'ade Allah dahulukan kematian daripada kehidupan dalam ayat ini. Yang kedua pada ibu dalam ayat itu, ternyata Allah ciptakan ada kematian. Allah ciptakan ada kehidupan liyabluwakum, untuk uji awak. Jadi awak dalam ujian tadi, di dunia awak penuh dengan ujian. Awak menghadapi soal-soal ujian saja. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara awak yang terbaik amalannya. Dalam kitab tafsir pada niku, amalan terbaik itu yang pertama adalah ittiba. Ittiba. Apa itu ittiba? Apapun amalan yang kita kerjakan kepada ibu, kita mesti mengikuti aturan ketentuan yang telah digariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang. Amalan yang terbaik itu adalah yang pertama ikhlas dulu, baru ittiba. Ikhlas niat. Yang kedua baru ittiba. Yang pertama tadi niat. Niat awak beribadah. Niat awak berinfak. Niat awak bersedekah. Niat awak berwakaf. Kalau niatnya ikhlas lillahi ta'ala, Allah terima. Tapi kalau niatnya tidak karena Allah, sebanyak-banyak mana awak berinfak, sebanyak-banyak awak wakaf, tak terima. Kalau niatnya tidak lagi murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua tadi tiba, ikuti ketentuan yang ada. Ikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang subuh berapa? 2 rakaat, aja ditambah-tambah lagi masuk ke 3 rakaat. Salat itu ada gerakannya. Salat itu ada bacaannya, ada rukunnya. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurangi. Dulu pada beberapa tahun yang lalu, mungkin terdengar ada kita berita di daerah Jawa, ada muncul aliran
nyurubahlah cara sembahyang, cara solat. Yang nyurubah. Katanya solat kau boleh pakai bahasa Indonesia. Saya pernah bapak mengadu dulu beberapa tahun yang lalu di Jawa. Ada satu aliran dan mengecekan kepada pengikut atau jamaahnya. Kalau solat kau boleh pakai bahasa Indonesia. Alasannya Allah tu kan paham sudah bahasa ke sini. Allah kan tak paham bahasa Arab je. Allah pun paham satu bahasa manusia, bahkan binatang, bahkan apapun makhluk Allah paham. Itu loh kecil. Pokoknya sembahyang itu mulai dari takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sah salatnya? Tak sah. Kenapa? Karena nyonya ittiba. Karena tak ittiba. Salat itu pada ibu tak bisa dibuat-buat karena ibadah. Sama je khutbah Jumat. Rukun tadi itu wajib dibaca dalam bahasa Arab. Dalam salat seluruh bacanya harus berbahasa Arab. Sesuai dengan apa yang telah digariskan dan diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Termasuk baca Al-Fatihah. Rukun. Makanya pada ibu tidak akan diterima amalan seseorang kalau nyo tidak ittiba, kalau nyo tidak mengikuti ketentuan yang telah digariskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Situ ada rukun. Bah kau tak baca Al-Fatihah sembahyang surah. Tak baca Al-Fatihah tidak sah salat. Kata Nabi, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tak sah salat surah kalau tak membaca Al-Fatihah. Jadi pada niku ada ketentuan, ada aturan. Itu namanya ittiba. Kalau mengada-ngada dalam urusan ibadah, itulah yang disebut dengan bid'ah. Pada tadi solat boleh pakai bahasa Indonesia, itu bid'ah. Sembahyang tu boleh tak baca Al-Fatihah, itu bid'ah. Mengada-ngada. Jadi pada niku kalau masuk waktu sembahyang, di pengakhir ayat, di penghujung ayat, wa huwal azizul ghafur, Allah tutup dengan dua kalimat yang luar biasa. Yang pertama kalimat aziz, yang kedua kalimat ghafur. Aziz itu artinya maha mampu, maha kuasa. Jadi Allah mampu menghidupkan kita setelah mati. Allah mampu menciptakan kita dari kematian. Allah mampu nanti memperlihatkan kepada kita rekaman kehidupan kita mulai lahir sampai mati. Nanti setiap kita punya catatan lengkap amalan, baik itu amalan buruk maupun amalan yang soleh. Ada satu dan tak akan bisa dibantah. Kalaupun nanti mulut mentah, maka mulut akan dikunci, tangan yang akan ngomong, tangan akan menyampaikan, benar saya dulu mencuri. Tak akan bisa di situ kita berbohong. Al-Ghafur, tapi Allah punya sifat yang luar biasa. Allah itu Maha Pengampun. Setiap kesalahan-kesalahan manusia, kalaulah manusia itu menyadari kesalahan, kemudian dia minta ampun dan bertaubat kepada Allah, maka Allah akan ampuni. Manusia itu adalah khairul khata'in at-tawwabun. Manusia itu tempat peluang tertinggi berbuat kesalahan, tetapi yang terbaik adalah orang yang berbuat salah kemudian dia mau bertaubat. Maka Allah tutup dengan kalimat Al-Ghafur, Maha Pengampun. Makanya pada niku kalau ada manusia berniat berbuat jahat,
berniat bermaksiat, maka tidak dicatat oleh malaikat sebagai dosa. Kalau masih niat, bila tercatat katikulah di kerajuan. Tapi kalau kebaikan, taniaknya kebaikan, walaupun ada di kerajuan, lah dapat pahala. Yang kedua, kalaulah Allah tidak Maha Pengampun, setiap kesalahan manusia langsung Allah beri hukuman, maka manusia tidak ada kesempatan untuk minta ampun kepada Allah. Maka pada ini kita manusia biasa berpeluang salah, berpeluang berbuat dosa, tetapi sebaik-baik pendosa itu adalah yang mau minta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, mungkin itu tafsir singkat surat Al-Mulk ayat 2 yang kita kutip dari kitab tafsir Ar-Razi. Beberapa poin saja, mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita dan bisa kita menjadikan kehidupan itu adalah sebagai ladang untuk menanam amal kebaikan yang akan kita petik nanti ketika kita hidup di kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan di akhirat kelak. Mungkin itu pada Ibu. Terima kasih dan mohon maaf kata panjang, dan mudah-mudahan kita yang ada Allah ampuni dosa-dosa, Allah berikan kita kesehatan, Allah mudahkan segala urusan kita, dan Allah berikan kita rezeki yang cukup. Rezeki yang cukup. Kalau banyaknya cukup, nak cukup dah. Kalau kata Wiham kalau kitabnya yang mengutip pepatah, laisal ghina an kasratil mal, walakinnal ghina ghina'un nafs. Orang dan kaya itu ternyata bukanlah dilihat dari banyak harta, tapi orang dan kaya itu adalah ghina'un nafs, ketika hatinya dan kaya. Itulah yang disebut dengan qanaah. Orang dan merasa cukup. Otonya cik tapi merasa cukup, itu orang kaya. Odanya ada cik tapi merasa cukup, itu orang kaya. Tapi lah lima otonya lah rancak rumah lah, ompek rumahnya, lah ompek lah bininya, dah cukup dah, dia orang kaya. Itu pada Ibu, dan awak menjadi manusia-manusia yang kaya, tentu kaya hati dan merasa cukup terhadap rezeki Allah berikan, dan kita mampu mensyukuri rezeki itu dengan baik. Terima kasih pada Ibu dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.